sebagian teman-teman sudah kenal, Bapak M. Taswin Munir ini aktif di berbagai donor yang kemudian konsen pada pembangunan berkelanjutan, khususnya dari konteks perencanaan. Nah, sekaitan dengan itu KLHS merupakan salah satu instrumen lingkungan yang diadopsi di Indonesia, yang hari ini banyak didukung oleh donor, dalam hal ini 3GI ya, kalau Pak Taswin sekarang fokus di untuk hari ini ya. Ya, untuk hari ini. Mungkin kita perlu bercerita sebentar atau kemudian membahas beberapa hal bagaimana best practice atau contoh-contoh yang baik yang sudah dilakukan di berbagai tempat ketika Pak Taswin ini melakukan pendampingan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ mungkin bisa dicerita Pak Taswin bagaimana latar belakang sehingga adanya kegiatan pendampingan dalam konteks KLHS ini. Bisa mungkin Pak diceritakan sedikit latar belakangnya seperti apa gitu ya? Ya, maafin suaranya. Ya. Terima kasih Pak Hidayat. Jadi kalau mengenal KLHS kan saya agak telat karena mulai 2013 ya. Ya. Malah Pak Hidayat yang lebih dulu mungkin 2011. Ya. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah mendapat pendampingan dari beberapa negara Balkan, diantaranya Denmark pasca tsunami, karena setelah tsunami banyak negara donor termasuk Amerika, Australia itu membantu di fisik, sementara di negara-negara Balkan melihat ada gap, ternyata lebih banyak butuh bantuan yang non fisik, yaitu perencanaan pembangunan berbasis lingkungan hidup, terutama pada saat kondisi Aceh yang porak-poranda waktu itu, dan itu merefleksikan bagaimana Indonesia pada saat kena bencana dan kemudian tidak mampu untuk bangkit lebih cepat karena sistem perencanaan tidak berbasis lingkungan, dan kemudian apa yang kita lakukan adalah semata reaktif bukan preventif. Nah, setelah itu dimulailah awareness, kemudian pelatihan, penyadartahuan para pejabat, pengambil keputusan dan calon-calon pejabat waktu itu dari beberapa kementerian lembaga, dikirim ke luar negeri dan kemudian dilakukan beberapa pendampingan. Nanti setelah Undang-Undang 32 2009 keluar, barulah semacam roll out ya, dibimtekkan, diseminarkan, diworkshopkan ke di level nasional maupun daerah. Tapi itu pun ini kan ide baru ya. Kita dari tahun 80-an sudah mengenal AMDAL sebagai salah satu instrumen safeguards untuk mencegah atau mengurangi potensi dampak lingkungan akibat pembangunan atau kegiatan. Nah, pada saat KLHS masuk itu sebagian masih gamang, apakah ini sesuatu yang bagus karena baru atau malah merugikan. Jadi ada sedikit penolakan, mulai dari penolakan yang agak terang-terangan maupun penolakan halus dari baik unsur pemerintah maupun dari praktisi lingkungan hidup dan akademisi. Nah, kemudian 2013 saya mulai ikut salah satu program namanya Environmental Support Program untuk ESP. Pada saat itu sudah tahap 3. Jadi sudah dimulai tahap 1 dan tahap 2, dan kemudian pada tahap 3 itu fokus pada memaksimalkan kerja-kerja menyusun regulasi setelah Undang-Undang 32 2009 terbit. Karena setelah Undang-Undang 32 baru ada PP-nya atau peraturan pemerintah itu kan di 2016, PP 46. Nah, 2013 itu kita agak gamang karena satu-satunya rujukan adalah Permen Dagri nomor 67 2012 yang pada dasarnya itu untuk KLHS, RPJMD provinsi maupun kota, dan juga dipakai untuk RPJPD. Setelah itu orang tidak punya rujukan lain. Ada Permen LH nomor 9 2011 Kementerian Negara LH waktu itu, tapi itu tidak detail, dan akhirnya teman-teman negara asing yang mendampingi pemerintah Indonesia yang merupakan mitra mengusulkan bagaimana untuk membuat standar yang baku yang jadi acuan untuk berbagai dokumen perencanaan, bukan hanya untuk dokumen pembangunan. Nah, dimulailah proses itu. Jadi sejak 2015 kami mengontak beberapa ahli KLHS dunia untuk
pendampingi pemerintah dalam melakukan roll out training atau pelatihan. Khusus waktu itu kita fokus pada akademisi dan meminta beberapa perwakilan kementerian lembaga yang terkait seperti KLHK dan Bappenas dan Dagri. Dan kemudian meminta perwakilan daerah dari utamanya DLH dan beberapa dari Bapeda. Itu dimulai dengan membuat training of trainers, kemudian para trainer yang baru itu tetap didampingi sampai 1-2 kali pelatihan dan kemudian roll out sampai seluruh Indonesia yang dibagi dalam zona. Apa yang menjadi pembelajaran hari itu adalah dengan mengambil langsung dari salah satu ahli KLHS waktu itu Profesor Maria Patidario dari University of Porto dan juga rujukan-rujukan dari beberapa ahli KLHS yang ada di Belanda, di Inggris maupun di Kanada. Akhirnya pemerintah Indonesia punya contoh, kemudian pengalaman, pembelajaran bahwa Indonesia sebenarnya punya kemampuan untuk membuat rujukan mandiri yang tidak terlalu kaku dan merupakan hasil olah pikir, olah rasa dan praktek di lapangan yang akhirnya melahirkan PP 46 2016 waktu itu dan disusul dengan aturan selanjutnya itu Permen LHK 69 ya 2017, kemudian Dagri juga mengeluarkan aturan Permen Dagri 7 2018. Ya. Nah, ini melanjutkan seri pertama podcast ini. Iya. Kita sudah pernah bahas ya. Pada saat itu hingga seri pertama podcast kita belum melihat potensi bagaimana memasukkan unsur penurunan emisi atau mengantisipasi dampak perubahan iklim. Jadi murni pada konsep perencanaan berbasis didukung daya tampung lingkungan hidup, kemudian perencanaan berbasis ruang, juga berbasis pada ketersediaan ruang. Tapi kemudian kita tidak melihat seperti apa sih kalau kita karena konsep pembangunan berkelanjutan itu masuk juga perubahan iklim kan di indikator nomor 14 ya. Iya. 13 ya. 13. Di lahan. 14 itu laut kalau nggak salah. 14 laut ya. Nah, kemudian kita tarik ke sini ya, agak fast forward. Ternyata setelah itu berturut-turut terbit aturan terkait bagaimana mengelola emisi dan bagaimana memanfaatkan kemampuan masyarakat dan ekosistem untuk mempertahankan atau emisi yang rendah yang berujung pada rendahnya kenaikan suhu bumi itu bisa diintegrasikan ke dalam proses KLHS. Nah, ini yang kemudian membuat KLHK mengusulkan aturan terkait nilai ekonomi karbon dan waktu itu juga Bappenas mengusulkan aturan terkait PPRK ya, perencanaan pembangunan rendah karbon yang merupakan amanat dari RPJMN 2020-2024. Ternyata pada saat meluncurkan aturan itu disambut baik oleh mitra pembangunan yang merupakan perwakilan negara asing maupun badan dunia seperti ya tidak usah disebut nama kali ya badan-badan dunia yang sangat concern dengan perubahan iklim. Nah, lahirlah Perpres 98 2021 ya. 21 ya. Nah, itu bersamaan dengan kehadiran Indonesia sebagai peserta COP26. Ya, Chief of Party Conference untuk UNFCCC, United Nations Framework for Convention on Climate Change ya. Nah, ternyata dengan adanya Perpres NEC ini baru beberapa pengambil keputusan sadar bahwa ini isu bukan hanya dikawal oleh kementerian lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup, tapi juga oleh semua sektor karena terkait dengan energi, terkait dengan hutan dan lahan, terkait juga dengan laut, pesisir, dan bahkan penelitian-penelitian di 5 tahun terakhir ini membuktikan bahwa kemampuan mangroves untuk menahan emisi atau rosot karbon di pesisir itu tidak kalah atau bahkan melebihi daripada kemampuan beberapa spesies pohon di hutan. Itu mungkin sementara Pak. Luar biasa tadi apa yang disampaikan Pak Taswin ya. Tentang bagaimana sejarah perkembangan KLHS, kemudian hari ini ternyata KLHS itu
kita dudukkan untuk mendukung target Indonesia net sink dari sektor Avolo 2030 kan. Nah, yang menarik adalah mengapa donor itu, atau bagaimana Pak Taswin ini bisa meyakinkan donor untuk mendanai kegiatan-kegiatan KLHS di Indonesia gitu. Yang penting bukan saya, yang pasti bukan saya ya. Iya. Waktu 2008, 2010 saya gabung dengan USAID Indonesia. Iya. Dan saya belajar tentang kenyataan bahwa waktu itu program CTI ya, Coral Triangle Initiative, bahwa di dunia ini ada 3 daerah yang keanekaragaman hayatinya, biodiversitasnya paling tinggi di dunia, yaitu satu di Congo Basin di Afrika. Di Afrika. Yang kedua Coral Triangle Initiative di Indonesia, daerah kawasan segitiga karang yang dari di Indonesia dan negara sekitarnya ya. Ada 6 negara termasuk Filipina, Papua Nugini. Dan kemudian hutan Amazon di Brasil. Jadi kalau mau jujur, Indonesia ini satu-satunya daerah yang non darat yang punya keanekaragaman hayati. Nah, tapi kemudian pada saat kita melihat tutupan hutan di Asia Tenggara, yang terbesar adalah di Kalimantan dan di Papua. Jadi memang tanpa diminta pun negara asing atau negara donor ataupun organisasi internasional itu sangat concern dengan posisi Indonesia dan perannya dalam menurunkan suhu bumi dan memastikan bahwa emisi yang ada di di dunia ini dapat diserap oleh dipertahankannya hutan, kemudian mangrove dan lamun dan lain-lain yang ada di Indonesia yang keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Ini menarik ya, karena ternyata mereka yang berpikirnya ke depan itu melihat bahwa peningkatan emisi ini salah satunya karena perubahan penggunaan lahan, dan itu bisa dikendalikan dengan perencanaan yang baik kan. Nah, salah satu intervensi untuk perencanaan itu adalah lewat KLHS. Mungkin begitu gambaran ceritanya Pak Taswin, sehingga ini bisa menjadi meyakinkan untuk bagaimana Indonesia bisa dibantu khususnya dari kategori perencanaan ya. Dan KLHS menjadi bagian dari instrumen perencanaan itu dalam konteks lingkungan. Nah, ini kan kita Pak Taswin sekarang aktif di 3GI ya. Iya. Sebagai apa di sana? Ya, maaf, jadi GGG itu sebutannya GGI bukan GGI ya. 3GI kan nanti dikira bagian dari 4G ya. Oh iya. Teknologi informasi masuk lagi 5G. Jadi yang benar GGGI gitu ya? Ya, GGGI. GGGI ya. Global Green Growth Institute. Jadi itu intergovernment organization, bukan NGO tapi IGO. Dimulai dari sekian 16 kalau nggak salah ya, negara termasuk Indonesia, dan berbasis di Korea Selatan di Seoul. Kemudian sekarang anggotanya sekitar 36 negara donor dan negara penerima bantuan. Terutama yang penerima bantuan itu di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Jadi intinya adalah seperti ini. Banyak negara maupun organisasi percaya bahwa perencanaan yang baik dan juga termasuk lewat KLHS itu bisa membantu Indonesia memenuhi targetnya. Terutama target dengan di GRK itu. Target di NDC, Nationally Determined Contribution, bahwa 21% dengan usaha sendiri dan 28 kalau saya, dan 41% dengan bantuan negara lain atau pihak lain. Tapi kemudian seberapa banyak negara yang membantu lewat instrumen ini? Tidak banyak. Waktu itu kan cuma Denmark, kemudian Amerika cuma milih antara Aceh dan Papua. Denmark roll out seluruh Indonesia, dan kemudian setelah itu berhenti. Nah, akhirnya GGI melanjutkan itu. Ada Uni Eropa tapi hanya fokus di Sumatera Utara. Ada beberapa bantuan yang kecil-kecil. Nah, sekarang ada banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Tapi kemudian mana yang meyakinkan? Nah, kami akademisi, praktisi maupun juga bapak-bapak dan ibu-ibu mitra kami di kementerian dan dinas percaya bahwa KLHS lah satu-satunya instrumen saat ini untuk konteks Indonesia yang bisa menjadi jembatan dan jalan masuk untuk masuk ke perencanaan.
Kenapa satu-satunya cuma itu yang ada aturan mainnya dan ada legal basisnya, Ya. yang lain belum. Nah itu makanya kita sangat berterima kasih kepada teman-teman penggiat maupun mitra, NGO, CSO yang mendukung ide ini untuk memaksimalkannya lewat KLHS. Betul. Ya, berarti kan dalam melaksanakan kegiatannya, 3GI ini banyak berinteraksi dengan teman-teman kementerian ya. Iya. Disupport dari teman-teman kementerian. Nah, kira-kira kementerian apa saja yang kemudian membantu mensupport kegiatan-kegiatan 3GI di daerah? Jadi bermitra dengan kementerian apa aja? Iya, jadi tiap negara atau lembaga yang masuk ke Indonesia itu harus masuk lewat pintu kementerian. Iya. Ada yang lewat Kemensos, ada yang lewat Kemendagri, nah ada juga yang lewat Bappenas. Salah satunya adalah GGGI ini masuk lewat Bappenas di Kedeputian Maritim dan Sumber Daya Alam. Iya. Setelah itu dibagilah beberapa outcome, salah satunya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, dan kemudian di SDM dan Kemenq lewat BKF, dan beberapa lembaga lain. Contohnya kita bermitra dengan kemitraan, dan kemudian juga membantu teman-teman lain di daerah, terutama di 6 provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan Papua Barat. 6 provinsi. Ya. Nah, di 6 provinsi itu kita bekerja sama dengan Pemda, dengan Pemda, khususnya di Bapeda ya, atau di lingkungan hidup. Masuknya harus lewat Bapeda karena Bapeda. perencanaan di sana kan, dan penganggaran. Meski nanti leading sektornya KLS ini ada di lingkungan hidup gitu ya. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 23 kan 2014. Ya. Nah, selain pelibatan Pemda di daerah, pihak siapa saja yang kita libatkan di daerah dalam kerja sama ini? Jadi Pemda itu kan senternya, pusat komando. Berarti kalau kita bicara dinas teknis sudah pasti Bapeda dan dinas pintu masuknya Bapeda, dinas teknisnya DLH. Karena kita berbicara penurunan emisi terkait luas hutan, pemanfaatan hutan dan lain-lain, sudah pasti dinas kehutanan ya. Kemudian terkait juga dengan energi sudah pasti juga wah sudah maghrib ya waktu Indonesia Tengah. Ini jamnya Pak Taswin masih Indonesia Barat ya, jadi dia pakai Indonesia Barat. Jadi menyesuaikan. Terus status masih musafir jadi. Mungkin Pak Hidayat nanti perlu mempertimbangkan sholatnya. Mungkin bisa break atau nanti kita akan streaming yang kedua atau seperti apa. Jadi intinya adalah di daerah selain pemerintah dan dinas-dinas yang sebut tadi juga akademisi, yaitu kampus. Di 6 provinsi ini GGGI membuat MOU, dan ada dari 6 itu sudah 5 dalam bentuk PKS, perjanjian kerjasama yang lengkap dengan rencana kerja dan rencana anggarannya untuk memaksimalkan kerja-kerja pemerintah dengan melakukan pendampingan ke dinas-dinas teknis terkait. Jadi kita paham tidak semua daerah punya kapasitas. Ahli-ahli yang selama ini terutama untuk KLHS itu ada analisa ruang, terus capaian TPB dan lain-lain, daya dukung daya tampung itu banyak terpusat di Jawa. Belum merata begitu. Belum merata. Ada 1-2 di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, ada lagi di Sulawesi Selatan termasuk ya. Tapi kemudian di 6 provinsi ini kita membangun itu bahwa kampuslah sebagai pengawal kebijakan dan perencanaan termasuk Pemda dengan memaksimalkan potensinya. Jadi jangan dibalik bahwa kampus itu tidak punya kegiatan terus bertanya ke Pemda, adakah bagian untuk saya? Jangan. Jadi harusnya memberikan ke Pemda, ini loh Bapak itu salah jalan 10 derajat serong kiri, kembalikan ke netral. Jadi kami membantu kampus lokal untuk mendukung Pemda dan memberikan kepercayaan diri pada Pemda bahwa ahli lokal dari kampus terdekat itu juga tidak kalah dengan dari Jawa. Nah, dalam proses itu kami melakukan pendampingan untuk memanggil teman-teman dari ITB, UI, IPB, UGM dan lain-lain. Jadi lewat kegiatan yang Pak Taswin lakukan pendampingan di daerah, ternyata itu bisa meningkatkan kapasitas ya. Jadi terus juga menciptakan kolaborasi antara Pemdanya itu sendiri dengan perguruan tingginya. Sekaligus juga meningkatkan kepercayaan perguruan tinggi
dan juga kepercayaan Pemda terhadap perguruan tinggi ya. Betul. Dalam penyusunan KLHS. Jadi Betul. nggak harus lagi semua narasumber dari Jawa gitu ya. Betul. Jadi di daerah itu juga sudah bisa. Nah, menariknya karena kita melibatkan semua pihak-pihak yang kompeten ya. Jadi dari Jawa, dari Sulawesi atau dari mana, untuk kemudian membantu peningkatan kapasitas ini. Iya. Nah, dalam proses perjalanannya itu kira-kira tidak ada rasa segan tidak orang daerah itu, wah kita diajari nih lewat programnya Pak Taswin gitu kan, kami juga mampu. Nah, ada tidak hal seperti itu yang dihadapi ketika implementasi program Pak Taswin ini di daerah, khususnya Kalimantan dan Papua itu? Paling personal ya, secara lembaga tidak ada. Dan lembaga ya. Tapi personal mungkin kita bilang saja oknum. Oh gitu ya. Jadi kan bisa jadi menciptakan resistensi juga kan seperti itu di daerah. Ya karena mereka merasa kita juga mampu kan seperti itu. Apakah dalam perjalanannya ada seperti itu Pak Taswin? Secara atau? kapasitas kita tidak ragukan. Ya. Tapi kemudian membuat di sebagai program dan kemudian diberikan atau di-share ke komunitas akademis yang lebih luas dan Pemda, siapa yang punya anggaran dan waktu? Ya, betul. Kami datang dengan anggaran dan waktu dan sudah membuat komitmen di 6 provinsi tersebut. Iya. Ya. Jadi selama ini disambut baik aja gitu ya. Sangat ya. Sangat Pak. Ya, selama ini respon mereka seperti apa Pak? Khususnya dari Pemda dan perguruan tinggi pasca adanya kegiatan-kegiatan ini? Ya, kami sudah melakukan BIMTEK pelatihan di 5 provinsi kecuali Kaltim waktu ini. 5 provinsi itu Papua. Jadi Papua Barat, ya. di Kalimantan itu Kaltara, Kalteng dan Kalsel. Nah, Kaltim tidak karena kapasitas tenaga ahlinya sangat mumpuni untuk sementara, jadi kita menjadikan mereka justru sebagai narsum untuk teman-teman mereka di Kalimantan dan juga di Papua. Dan kemudian Kaltim itu sangat maju dari sisi green planning dan green development. Jadi konsep dan inisiasinya sudah sangat banyak, dan ini yang kita jadikan pembelajaran untuk teman-teman lain di daerah lain. Nah, kalau dibilang resisten tidak, tapi kemudian ada ego, memang ego sektoral kah atau ego pribadi yang kemudian itu dengan cepat teratasi, terutama untuk pelatihan. Siapalah yang punya dana, kemudian punya kesempatan untuk mengatur pelatihan untuk Pemda dan pelatihan untuk kampus, dan kemudian tidak keluar duit dan tenaga sedikit pun, diatur seperti ada IO dengan dana pula ya. Kalau IO biasa kan kita harus keluarin duit. Nah ini IO dan dananya ikut dan dia tinggal terima. Kemudian para pengambil kebijakan menjadi narasumber dari KLHK, dari Kemen ATR, BPN, dari Dagri, terkadang dari Bappenas, terus tenaga ahli yang menjadi narsum teknis itu dari ITB, IPB, UI, UGM dan semua kampus-kampus besar di Jawa. Dan termasuk KLHS Center ini ya. KLHS Center kami sudah bekerja sama sejak 2013 dan salut saya kepada Pak Hidayat dan teman-teman di KLHS Center Makassar, terlepas dari di mana ya lokasinya. Karena tapi ini sangat jadi rujukan teman-teman di daerah karena podcastnya terutama terkait hal teknis tentang penyusunan itu banyak dirujuk oleh teman-teman calon penyusun maupun para validator. Jadi saya pikir senang-senang saja teman-temannya dibantu. Oke. Nah, selain berinteraksi dengan teman-teman di daerah dalam mensupport program Pak Taswin ini kan tentu harus ada dukungan dari teman-teman di kementerian ya, jadi pengambil kebijakan. Nah, bagaimana respon mereka selama ini dengan program ini? Kemudian bagaimana kaitannya dengan kinerja-kinerja mereka di kementerian itu? Apa ada linknya ke sana atau seperti apa gitu? Ada korelasinya dengan kegiatan-kegiatan mereka? Iya, sejak GG masuk 2013 itu makin banyak mitranya. Jadi awalnya dengan Bappenas dan KLHK, kemudian meluas ke SDM, Kemenq. Kemudian itu mitra yang resmi menjadi steering committee. Tapi kemudian ada mitra yang kami ajak dalam kegiatan Kemen ATR BPN, terutama di Ditjen Penataan Ruang dan juga Kemendagri di Ditjen Bangda, dan kemudian SDM kemudian apalagi saya lupa, LAN RI jangan lupa. Hari ini kita sudah di fase 3, fase 1 itu belum banyak mitra, fase 2 sudah mulai banyak, dan kemudian sekarang fase 3. Nah,
Di fase 2 untuk knowledge management yang menjaga pengetahuan ini, pembelajaran ini ada di LAN. Nah, fase 3 ini kita ubah strateginya. Waktu itu LAN pusat ya di Jakarta. Nah, ini diubah ke kampus. Makanya dibuat MOU dan PKS dengan kampus. Ya. Nah, tadi kita berbicara persoalan teknis. Nah, ini kita berbicara persoalan substansi dari muatan KLS itu sendiri gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dan teman-teman yang sudah banyak berpraktek pada pengalamannya, ternyata KLS ini cukup dinamis gitu dalam bentuk interpretasinya, konsepnya dan sebagainya. Meski hari ini regulasi sudah cukup banyak ya dalam konteks KLHS, tetapi dari pembelajaran yang ada, gimana tanggapan Pak Taswin dengan dinamisnya cara pandang tentang KLS ini? Seperti apa ya? Ya, Pak Hidayat dan saya menyaksikan bagaimana penolakan, kemudian penerimaan, tapi kemudian asal jadi, kemudian excitement bahwa bukan cuma jadi, tapi juga bisa membantu Pak di perencanaan dan eksekusi program. Terus kemudian dari awalnya cuma kayak ahli KLHS itu hanya dari daerah tertentu, sekarang hampir seluruh Indonesia punya. Kita punya pelatihan sejak 2015 di 5 ecoregion, 5 pulau besar dan kelompok pulau, dan kemudian setelah keluar inisiasi baru pemerintah, mulai dari kalau undang-undang CK kan kita tidak menghitung sebagai bagian dari upaya untuk penurunan emisi dan sebagainya, tapi ada perubahan paradigma dan perubahan aturan teknis juga di PP 21 2001 tentang penataan ruang, PP 22 tentang lingkungan, PP 23 tentang kehutanan, PP 27 tentang kelautan, kemudian ada lagi turunkan lagi ke Permen ATR 11 2021 yang juga sangat fenomenal karena mengambil mengintegrasikan materi teknis tentang pesisir laut dan pulau-pulau kecil itu ke dalam materi darat yang selama ini sangat terpisah. Karena aturannya beda, Undang-Undang 2006 2007 dengan Undang-Undang 27 2007. Jadi disatukan sekarang, dan itu awalnya agak dianggap aneh dan kemudian mungkin merugikan satu kementerian, tapi sekarang sudah malah dianggap mengefektifkan, mengefisienkan konsep, proses dan kemudian pelaksanaan dari perencanaan yang ada. Ya. Nah, dalam faktanya bahwa KLS ini kan banyak teman-teman di antara para ahli, para pengambil kebijakan juga ada perbedaan interpretasi. Iya. Jadi dari pengalaman perbedaan interpretasi itu, apa yang Pak Taswin bisa dapatkan dari praktek pembelajaran kita selama ini yang dilakukan di 5 provinsi ini? Iya, pertanyaan awam kan selalu begini, apa bedanya KLHS dengan AMDAL? Sudah pasti udah beda ya, mulai dari strategisnya, kemudian pengusulnya bukan swasta, bukan yang punya proyek tapi pemerintah, kemudian masa rentang waktunya jangka panjang. Nah, kemudian AMDAL selama ini terjebak pada standarisasi, mulai dari format, kemudian analisis, yang akhirnya kalau orang bule itu bilangnya rubber stamp, sekedar jadi. Nah, KLHS harus keluar dari situ. Jadi tidak ada kursus KLHS ABC seperti kursus AMDAL. Kemudian Komisi AMDAL provinsi, meskipun sekarang sudah hilang ya setelah PP 22 2021, tapi kemudian tidak ada komisi KLHS di provinsi yang kemudian mengkooptasi sebagian kegiatan atau menjadi juri Indonesian Idol. Betul. Bahwa saya ketuk palu yes or no. Kemudian ada konsekuensi biaya yang sangat besar. Nah, ini yang kemudian diminimalkan oleh KLHS. Dan masalah interpretasi jangan, itu sah. Namanya akademisi, tidak mungkin sama pemikirannya. Kalau dia seragam berarti robot, bukan pemikir, bukan intelektual. Ya, jadi saya sepakat bahwa di KLHS ini harus tetap dibuka ruang untuk ada perbedaan interpretasi gitu ya. Nah, akhirnya kan bisa muncul masalah baru kalau semua harus distandarkan gitu ya. Sangat. Iya. Nah, dalam perkembangannya KLS ini kita banyak praktek. Kalau di awal-awal kita masih meraba-raba seperti apa bentuk KLHS. Hari ini kita sudah mulai ada menemukan beberapa titik pembelajaran ya, terutama dari praktek, mana yang kemudian bisa lebih baik, efektif dan sebagainya. Kemudian sekarang juga kita sudah masuk di aspek validasi ya. Bagaimana kita mau mencoba memperbaiki juga di aspek validasi. Nah, dalam konteks validasi ini seperti apa yang Pak Taswin hadapi tantangannya di daerah gitu? Iya, jadi
negara ini sangat luas, Ya. 418 kabupaten, 98 kota, 34 provinsi. Jadi sekitar Ya. 550 berapa gitu ya. Kalau kita jadi orang-orang di kementerian tuh luar biasa, butuh anggaran berapa besar untuk Ya. sosialisasi, kemudian membintekkan bimbingan teknis, kemudian memastikan bahwa pelaksanaannya seragam, Ya. atau memastikan bahwa kapasitas terpasang yang ada di daerah baik dari Pemda maupun akademisi itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu Ya. agak ribet memang. Jadi harus meskipun kita tidak menstandarkan, tapi harus ada SOP yang jelas, Ya. kemudian ada quality control, mulai dari sertifikasi dan lain. Nah, kata validasi itu muncul setelah PP 46 2016 yang meskipun ditolak atau tidak disukai oleh beberapa kementerian karena cenderung menganggap bahwa KLHK menetapkan standar kemudian yang lain harus ikut. Ya. Padahal itu hanya sekedar quality control, bahwa dilakukan dengan sangat baik dan dengan baik, bukan sangat baik. Dilakukan dengan baik dan ada manfaatnya. Betul. Bukan sekedar jadi dan sesuai dengan aturan yang ada. Itu saja sebenarnya. Nah, karena luasnya negara ini Ya. dan keterbatasan anggaran pastinya di kementerian teknis terkait, dan juga karena banyak prioritas kan di kementerian itu, KLHS cuma satu secuil kecil saja, jadi lambat keluar panduan itu, dan kemudian ada macam-macam interpretasi mandiri dari teman-teman tim validasi di 34 provinsi, dan kemudian ada juga interpretasi yang sedikit off track, keluar dari jalur. Nah, ini yang mungkin menjadi PR bagi teman-teman di KLHK, terutama di Direktorat Jenderal PKTL, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, untuk memaksimalkan panduan itu terakses secara online. Kemudian pelaporan atau pengusulan untuk validasi dan hasil validasi itu juga bisa diakses oleh semua pihak secara online. Jadi ada pembelajaran. Dan kemudian karena tidak ingin mengikat dalam satu standar yang baku dan kaku, maka pembelajaran itu sebagai sumber inspirasi rujukan sama dengan mahasiswa yang menulis skripsi, tesis dan disertasi. Jadi tidak mengikat, tapi kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara substansi. Ya, betul. Jadi kalau dalam rantai keilmuan ini artinya ada ruang bisa berkembang gitu ya. Betul. Menjadi pembelajaran praktek, kita bisa berkembang dan sebagainya. Nah, itu harapan kita teman-teman pakar dan ahli semua, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan untuk tahapan-tahapan dan praktek-prakteknya. Nah, dalam waktu dekat ini KLHK juga kita dengar akan mengeluarkan semacam NSPK ya untuk validasi, juga akan menetapkan standar kompetensi untuk teman-teman penyusun gitu. Nah, bagaimana tantangan ke depannya ketika itu hadir? Apakah justru semakin mempermudah pembelajaran kita selama ini, ataukah pembelajaran kita selama ini bisa menjadi bahan untuk penyusunan hal-hal tersebut, atau seperti apa Pak Tasun? Iya kan, ini basisnya kan bukan AMDAL ya, karena di pemerintah jatuhnya ini, di daerah itu dinas-dinas berarti. Dan kemudian ini lebih terbuka karena tidak mengunci seperti AMDAL. Jadi diharapkan panduan itu memang berguna, tapi sebagai rujukan, bukan satu hal yang distandarisasi secara kaku. Kalau istilah Inggrisnya carved in stone, jadi diukir di batu, tidak bisa diubah lagi. Betul. Nah, sekarang kalau ini informasi langsung dari Direktur PDLKWS sendiri ya, Pak Erik Teguh Perimiantoro, bahwa sedang dibuat dan sedang difinalisasi standar kompetensi penyusun KLHS dan standar kompetensi validator KLHS. Nah, kemudian kami juga diskusi dengan beliau dan teman-teman di KLHK, bisa juga standar operational procedures SOP untuk pelaksanaan bimbingan teknis. Karena tidak mungkin KLHK punya waktu dan anggaran untuk negara seluas ini, 550-an kabupaten kota. Apalagi mengantisipasi pemilu 2024 yang ada seluruhnya bersamaan membutuhkan KLHS RPJMD. Ada 2.000-an tenaga ahli yang dibutuhkan di waktu yang sama. Nah, ini menjadi challenge bagi kita ya, KLHS. Mudah-mudahan pembelajaran di 6 provinsi ya, 6 provinsi ya. Ini pembelajaran itu fokusnya di peningkatan kapasitas validator dan tim penyusun. Jadi
yang kerucut piramidnya itu adalah Ya. peningkatan kapasitas dokumen KLHS. Oh, dokumen Ya. KLHS-nya ya. Bukan kapasitas, sorry, peningkatan kualitas dokumen Kualitas KLHS. dokumen KLHS. Kata kualitas ini berarti mulai dari penyusunan, proses penyusunan dan pemanfaatan. Atau istilah kalau KLH kan istilah penyelenggaraan ya. Ya, Proses penyelenggaraan dari A sampai Z. Kalau di Kemendagri kan pembuatan dan pelaksanaan. betul. Jadi A sampai Z juga. Jadi Ya. bagaimana kualitas proses penyelenggaraan KLHS itu dari A sampai Z sampai menjadi Ranperda RPJMD atau RTRW atau RDTR, itu kualitasnya bisa dipastikan terjamin dalam arti secara substansi dipertanggungjawabkan dan kemudian dia implementable, dapat dilaksanakan, bukan sekedar kajian akademik. Nah, ini menarik juga karena yang kita harapkan ini kan kualitas dokumennya. Iya. Dan teman-teman 3GI ternyata fokusnya pada personalnya itu yang menyusun gitu ya. Ini menarik juga nih. Karena satu kita menilai dokumen, satu yang kita tingkatkan kapasitasnya adalah orangnya yang akan menyusun, dan itu kan investasi jangka panjang berarti Pak Tasyo ini dari sisi personal. Nah, bagaimana mengukur outcome-nya dalam jangka pendek itu? Sementara kan hari ini kita didik orang gitu ya, belum tentu langsung hasilnya dia nyusun KLHS kualitasnya bagus. Nah, bagaimana mengukur outcome kegiatan-kegiatan ini? Semua proses peningkatan kapasitas, proses pendidikan kan seperti itu. Masuk 100, belum tentu 100-nya masuk 100 anggaplah yang lulus cuma 90% kan. Nah, kemudian yang berkualitas anggaplah 75%. Terus yang kualitas itu maksudnya IP-nya tinggi, kemudian paham. Tapi kemudian yang mengimplementasikan ilmu itu mungkin cuma 40%. Jadi itu konsekuensi dari proses pembelajaran. Jadi tidak apa-apa kita lakukan. Kita berharap ada efek domino. Kita sama dengan maaf ya kalau proses agama ya. Sama, itu butuh lumayan puluhan, ratusan, ribuan tahun kan baru bisa betul-betul masuk ke otak, menyentuh hati, diolah pikir, kemudian dilaksanakan oleh raga. Keikhlasannya full. Nah, itu butuh waktu memang. Jadi kita lakukan kecil saja, enggak apa-apa. Nanti efek dominonya tidak harus dinikmati hari ini. Betul. Nah, kan sebagian teman-teman itu kan melihat sesuatu banyak yang, apalagi di zaman kita ya, serba instan ya, makan aja makan instan semua ya. Nah, dalam pembelajaran KLHS ini ternyata juga tidak bisa instan begitu Pak Taswin ya. Jadi memang harus ada proses di mana teman-teman ditingkatkan kapasitas, nanti minimal mereka menyusun dengan baik. Nah, selain dari kapasitas, nah ada kan istilahnya moral personalnya gitu. Ketika mereka nyusun KLHS betul-betul kualitasnya bagus. Nah, apakah juga ada memastikan seperti itu di dalam proses pendampingan ini? Ya, kita tidak bisa masuk terlalu dalam, itu ranah integritas personal sebenarnya. Integritas personal. Dan mengukur itu juga ya sama lah kalau kita mendidik santri di pesantren kan. Pada saat dia jadi ustadz, ada ustadz yang tidak mau ceramah kalau bayarannya kurang, ada yang rela ceramah tanpa dibayar. Gitu ya. Ada yang melihatnya sebagai dakwah fisabilillah. Di KLHS juga seperti sama itu lah. Mau nyusun kalau besar. Bahkan di Sulsel kan kita pernah ketemu salah satu kepala pimpinan lembaga yang tidak mau terlalu melibatkan diri dalam KLHS karena dia bilang bayarannya lebih besar AMDAL. Lebih besar AMDAL ya. Sehingga tidak banyak yang mau terlibat di KLHS ini. Itu kan ranah personal kalau saya ya. Jadi kita menceramahkan saja. Masalah feedbacknya itu sangat. Tapi gimana Pak Taswin, kalian tanggapan ada harga ada kualitas? Kualitas itu sejalan dengan proses. Gitu ya. Karena tidak bukan instan kan. Dan instan. kemudian kita di Indonesia terbiasa dari berita dari mulut ke mulut kan. Iklan yang sebagus apapun kalau gosipnya lebih kencang dia akan jatuh. Jadi komitmen, integritas itu termasuk kejujuran, trust dan sebagainya ya. Dan kemudian quality control itu, layanan purna jual. Bahwa setelah jadi pun orang-orang ini kan orang-orang pemerintah daerah. Betul. Bukan AMDAL yang klien kita orang pabrik, bukan. Ini orang pemerintah daerah yang sudah jelas-jelas pasti PNS. Dan tidak punya modal kuat untuk membayar lagi kalau sudah programnya habis, anggarannya habis. Tapi pada saat kita memberikan layanan purna jual tanpa harga karena ini adalah layanan purna jual,
itu akan diikuti oleh kecintaan dan kemudian mereka pada saat dapat lagi kegiatan tahun depan atau 2 tahun depan pasti akan kembali ke pelanggan, jadi pelanggan setia. Pelanggan setia yang kalau sudah nyusunnya udah cukup bagus. Betul. Jadi nilainya di situ ya. Oh ya, yang kedua kalau dia dirujuk, ini kan betul ya, kajian dirujuk. Akademik sebenarnya. Betul. Kalau dia dirujuk oleh kementerian bukan gak usah kementerian, oleh para Pemda. penyusun dokumen lain. Ya. Ya, anggaplah KLHS RDTR, Ya. tapi dirujuk juga oleh KLHS RTRW, bahkan RTR pulau atau dokumen master plan IKN umpamanya untuk konteks Kalimantan Timur. Sudah pasti siapa yang nyusun. Ya. Kita harus libatkan dong di berikutnya. Iya. Nah, ini pembelajaran yang baik buat teman-teman penyusun KLHS ya. Pesan dari Pak Taswin ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik ya, melakukan kajian dengan bagus sehingga nanti feedbacknya akan kembali ke teman-teman penyusun sendiri gitu ya. Dan isi yang baik itu integritas, kejujuran, kepercayaan, Betul. keikhlasan ya. Ya, nah ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Trija ini kita apresiasi ya, karena tidak banyak yang kemudian fokus untuk peningkatan kapasitas. Lebih banyak sekarang kan orang mau yang instan-instan aja. Nah, peningkatan kapasitas itu bukan sesuatu yang instan ya. Nah, ke depan apa target-target TRIJAI ini untuk mendukung KLHS? Sebelum saya menjawab, saya acknowledgement dulu ya ke Pak Hidayat. Jadi Pak Hidayat ini para pemirsa YouTube adalah salah satu dari sedikit lulusan pelatihan yang dilakukan oleh negara donor atau lembaga yang melanjutkan ilmu atau kajian itu dengan mandiri, dengan kapasitas sendiri, tidak harus terstruktur dalam bentuk PIMTEK yang dilakukan Pemda atau kalau perlu bayar sendiri pelatihan itu dia akan ikut dan kemudian mengembangkan ilmu itu, bukan sekedar menjadi pekerja. Nah, banyak tenaga ahli yang dilatih itu jago tapi kemudian dia menunggu kegiatan, dia menjadi pekerja. Pak Hidayat dengan KLHS Centernya itu menjadi salah satu contoh inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti ya. Saya tidak mau merek motor itu ya, tapi ya itulah inovasi tiada henti. Karena kita punya passion, betul. Kita punya excitement untuk selalu samalah kalau kita suka matematika, suka bahasa Inggris, tidak harus disuruh belajar, diolah sendiri dan kemudian dikembangkan sendiri, dan itu sangat membantu. Terlepas kita jauh dari ibu kota atau bukan lulusan universitas ternama di Jawa, tapi passion dan excitement dan komitmen dan integritas untuk ini kebutuhan masa depan. Betul. Ini tidak akan habis. Bukan lihat dari nilai duitnya. Nah, kita kan sekarang ini mengadopsi Merdeka Belajar ya. Ya, kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Jadi di KLS juga begitu, kita bisa belajar sama siapa saja, di mana saja ya. Termasuk lewat channel YouTube ini gitu. Termasuk lewat channel YouTube ini. Ya. Itulah mungkin sorry. Apa itu? Pertanyaan terakhir tadi saya belum jawab ya. Pertanyaan terakhir apa ke depan langkah teman-teman TRIJAI seperti apa? GIGI ini sendiri akan resminya habis di Desember, tapi mungkin ada sedikit extension untuk penyelesaian kegiatan sampai Maret 31 2023. Saya tidak pernah sedih dengan berakhirnya suatu program oleh lembaga ataupun negara donor, karena saya yakin dengan exit strategy yang baik pun belum tentu akan dilanjutkan oleh teman-teman di pusat maupun di daerah. Tapi kalau impactnya bagus, itu tanpa melihat exit strategy, kalau impactnya bagus pasti akan dilanjutkan, apalagi dengan kebutuhan ini. Contohnya kalau GIGI berakhir di awal 2023, terus kebutuhan di 2024 KLHS ada 500-an kabupaten kota dan provinsi dan butuh ribuan ahli, itu berarti ini akan dilanjutkan. Apakah sebagai amal jariahnya KLHS Center atau yang lain. Dan kemudian yang pasti pemerintah harus aktif. Jadi sudah kita apresiasi KLHK akan menerbitkan SOP, standar kompetensi, tapi juga butuh roadmap. Kuofadis KLHS 5 tahun depan atau 10 tahun depan. Pak Hanif Faisal, Sekditjen PKTL KLHK, Paneologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sudah menegaskan bahwa mereka sedang menyusun rencana operasi Netsing Volu 2030. Salah satunya lewat KLHS. Salah satu pintu atau bahkan dari Pariwisata satu-satunya pintu sampai hari ini lewat KLHS. Berarti KLHS harus membuat roadmap sampai 2030. Menyesuaikan kan?
Nah, bagaimana mengintegrasi semua inisiatif-inisiatif Ya, baik itu terkait nilai ekonomi karbon, terkait jasa lingkungan, terkait jasa ekosistem dari dukung daya tampung yang terus mengalami perubahan karena aturan dan kebutuhan. ya, Nah, ini yang perlu kita dukung. Jangan cuma menyerahkan pada pemerintah. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kampus itu harusnya menjadi think tank. Jadi pusat pikiran, center of excellence. Dia selalu mengolah. Nah, yang selama ini saya lihat kampus masih pada posisi menunggu. betul. Yang malah inisiatif lembaga seperti KLS Center ini. Nah, ini harus kita galakkan. Betul. Ya. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan Pak Taswin. Diskusi kita semakin waktu ini semakin hangat ya. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari diskusi kita. Banyak amanah dan challenge yang harus kita selesaikan ya. Kalau tadi Pak Taswin menjelaskan, ke depan KLS ini masih punya banyak tantangan. Dalam jangka pendek ini adalah bagaimana mengintegrasikan KLS dengan rencana Nexting Follow 2030 kan. Ya. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa kita garap ya, bisa kita coba eksplorasi di berbagai tempat yang hari ini kita sedang melakukan pendampingan begitu Pak Taswin ya. Akhirnya mungkin karena waktu juga ya yang kurang lebih sudah hampir 40 menit kita berdiskusi. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak Taswin sebelum kita akhiri acara kita pada kesempatan ini. Silakan Pak. Ya, KLS itu cuma closing statement ya. Ya. KLS itu cuma salah satu alat ya. Ya. Sama dengan kita tidak boleh menilai keimanan seseorang hanya karena sholatnya atau ngajinya yang bagus. Kita harus melihat secara integratif, komprehensif. Sama dengan ini, karena KLS ini cuma satu safeguard, satu cuil saja. Dia harus terintegrasi dengan upaya-upaya yang lain. Dan kemudian jangan berkecil hati kalau belum paham KLS, karena terintegrasi dengan yang lain, termasuk penganggaran, daya dukung, analisis spasial, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Teman-teman bisa berpartisipasi dari sisi-sisi yang itu. Dan kemudian tidak harus dalam bentuk dokumen KLS. Bisa dalam bentuk policy brief, bisa dalam bentuk SOP, bisa dalam bentuk panduan. Kalau pusat belum menyediakan, maka tiap daerah bisa membuat panduan sendiri, bisa pakai asis legal Pergub lah, yang paling gampang, tidak harus lewat DPR. Tapi kemudian bisa diaplikasikan, dan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk menyusun panduan nasional. Betul. Jadi siapapun boleh terlibat, jangan terkooptasi dengan kata KLS-nya, kemudian Anda jadi surut hanya karena tidak paham. Ya. Nah, menyambung apa yang closing statement Pak Taswin tadi, itu seperti yang disampaikan Ibu Maria Partidario ya, yang ngajar kita bahwa KLS ini sebenarnya pada perubahan pola pikir ujungnya gitu ya. Jadi bagaimana perencanaan kita itu mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan. Nah, itu harapannya. Mudah-mudahan diskusi kita tadi akhirnya kita dibatasi waktu, tidak terasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kemudian bisa memberikan tambahan ilmu buat teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di sesi dan waktu diskusi lain. Terima kasih Pak Taswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.